Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanidia Rumalutur, NIM saya 230501010. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pembiayaan syirkah dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu pengertian syirkah. Secara etimologis, musyarakah atau syirkah berarti ikhtilat atau pencampuran, yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminologi, musyarakah akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau expertise dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Dalam aplikasi perbankan syariah, pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, di mana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha yang dikelolakan oleh nasabah, dan bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha tersebut. Yang kedua yaitu landasan hukum. Musyarakah adalah akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma'. Yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut Quran Surah Sad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua yaitu hadis. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat, selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka." Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah. Yang ketiga yaitu ijma'. Berdasarkan kesepakatan ulama, kitab Al-Fiqh Al-Islami wal Adilatuhu dapat mengutip akad musyarakah Dr. Wahbah Juhaili. Ternyata para ulama telah menyepakati pelaksanakan akad musyarakah tersebut, memungkinkan akad ini diakui dan sah atau syar'i dan kabul, dan mitra usaha dengan pihak terkait, modal dan tenaga kerja. Rukun dan syarat syirkah. Yang pertama rukun. Adapun rukun syirkah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama yaitu ijab kabul. Sighat adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. B atau yang kedua, dua pihak yang berakad atau akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. C. Objek akad atau mahal yang disebut juga ma'qud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. D. Nisbah bagi hasil. Yang kedua yaitu syarat. Adapun syarat syirkah adalah sebagai berikut. A. Tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan oleh nasabah. B. Mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian. C. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat atau misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. D. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Macam-macam syirkah. Secara garis besar, musyarakah terbagi menjadi dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan atau syirkah al-amlak dan musyarakah akad, syirkah al-aqd. Akad musyarakah dibuat dengan kesepakatan, di mana dua orang atau lebih sepakat untuk masing-masing menyumbang dalam bentuk modal musyarakah. Akad musyarakah dibagi menjadi yang pertama syirkah al-inan, kedua syirkah al-mufawadhah, yang ketiga syirkah al-wujuh, yang keempat syirkah abdan, dan yang kelima syirkah mudharabah. Pembiayaan syirkah pada bank syariah. Musyarakah dalam konteks perbankan berarti perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal sahamnya pada suatu proyek. Berikut merupakan beberapa ketentuan yang wajib dalam melaksanakan musyarakah dalam perbankan syariah. A. Pembiayaan suatu usaha investasi yang telah menemui kesepakatan dan disetujui dilakukan bersama-sama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan. B. Semua pihak yang terlibat
termasuk bank syariah, memiliki hak dalam manajemen usaha tersebut. C. Seluruh pihak secara seksama menentukan posisi keuntungan yang akan diperoleh. Pembagiannya disesuaikan dengan penyertaan modal masing-masing. D. Bila proyek ternyata rugi, maka semua pihak ikut menanggung kerugian sebanding dengan penyertaan modal. Dalam melaksanakan musyarakah tersebut ditetapkan dengan beberapa syarat sebagai berikut. A. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha bersama dengan menyediakan modal atau barang untuk membiayai operasional usaha tersebut. B. Nasabah bertindak sebagai pengelola proyek sedangkan bank bertindak sebagai mitra usaha dengan berhak mengelola manajemen. C. Berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah, bank berhak menunjuk nasabah untuk mengelola usaha tersebut. D. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai atau barang. E. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan. F. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah. G. Biaya operasional dibebankan kepada modal bersama sesuai kesepakatan. H. Pembagian keuntungan dari pengelola dana dinyatakan dalam bentuk nisbah atau disepakati. I. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali terjadi kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak. J. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut. Baik, itu saja penjelasan singkat saya tentang syirkah. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.